Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kisah Toprak Razgatlioglu menuntaskan mimpi. Satu lintasan dengan Marc Marquez di MotoGP 2026. Bagi banyak pembalap dunia, MotoGP bukan sekedar kelas tertinggi balap motor. Ia adalah panggung impian, tempat legenda dilahirkan dan nama-nama besar mengukir sejarah. Bagi Toprak Razgatlioglu, mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan pada musim 2026. Pembalap asal Turki tersebut bersiap menjalani debutnya di MotoGP, sekaligus menuntaskan satu harapan besar yang selama ini hanya hidup di benaknya. Balapan satu lintasan dengan Marc Marquez. Toprak bukan nama asing di dunia balap. Ia adalah juara dunia World Superbike atau WSBK 3 kali. Pembalap dengan gaya agresif, penuh improvisasi, dan terkenal berani mengambil resiko di batas kemampuan motor. Namun, MotoGP selalu menjadi level berbeda, lebih cepat, lebih kejam, dan penuh tekanan. Ketika kepastian itu datang bahwa dirinya akan membela Pramac Racing pada MotoGP 2026, Toprak seakan melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Kepindahan Toprak ke Pramac Racing sekaligus menandai peralihan besar dalam kariernya. Ia menggantikan Miguel Oliveira dan akan berduet dengan pembalap berpengalaman, Jack Miller. Kombinasi keduanya langsung memunculkan rasa penasaran publik. Bagaimana Toprak, sang raja WSBK, beradaptasi dengan karakter MotoGP yang begitu teknis dan kompetitif. Namun, di balik tantangan itu, ada satu hal yang membuat Toprak begitu bersemangat. Kesempatan untuk berkompetisi langsung dengan Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo yang kini kembali ke performa puncaknya. Bagi Toprak, Marc Marquez bukan sekedar rival yang akan dihadapi di lintasan. Ia adalah panutan, legenda hidup, dan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi tolok ukur keberanian serta determinasi di MotoGP. Itu akan menjadi mimpi, kecuali jika dia memutuskan untuk pensiun. Saya sangat menghormatinya, ujar Toprak dikutip dari Motosan. Ucapan tersebut menggambarkan betapa besar rasa hormat yang ia miliki terhadap pembalap asal Spanyol itu. Marc Marquez adalah figur yang membentuk imajinasi generasi pembalap setelahnya, termasuk Toprak. Gaya balap nekat, insting alami, serta mental baja Marquez menjadi inspirasi tersendiri bagi pembalap Turki tersebut. Toprak bahkan menyebut hubungannya dengan Marquez terjalin dengan sangat baik. Di luar lintasan, ia melihat Marquez sebagai pribadi yang rendah hati, jauh dari kesan superstar yang kerap melekat pada pembalap dengan banyak gelar juara dunia. Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Marc Marquez adalah legenda dan orang yang rendah hati, tanpa berpikir dirinya seorang superstar, ucap Toprak. Pernyataan itu terasa semakin bermakna jika melihat perjalanan Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Setelah dihantam cedera serius yang hampir mengakhiri kariernya, Marquez justru bangkit dan membuktikan bahwa dirinya masih salah satu pembalap terbaik di dunia. Comeback tersebut menjadi inspirasi besar bagi Toprak. Tahun lalu, ia menunjukkan kepada dunia apa yang bisa dilakukan setelah cedera serius, dan saya ingin sekali bertarung dengannya di lintasan, tegas Toprak. Keinginan bertarung itu bukan berarti tanpa rasa takut. Sebaliknya, ia lahir dari rasa hormat yang mendalam. Toprak menyadari betul bahwa berhadapan dengan Marc Marquez berarti harus siap secara mental, fisik, dan teknis. MotoGP tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil, terlebih saat harus berbagi lintasan dengan pembalap sekelas Marquez yang dikenal mampu memaksimalkan motor dalam kondisi apapun. Musim dingin saat ini menjadi masa persiapan penting bagi seluruh pembalap MotoGP, termasuk Toprak. Ia tengah menikmati jeda kompetisi, tetapi pikirannya sudah tertuju pada tantangan besar yang menantinya. Seluruh aktivitas MotoGP akan kembali bergulir saat tes pramusim digelar di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026, lalu berlanjut ke Thailand pada 21-22 Februari 2026.
Tes tersebut akan menjadi momen krusial bagi Toprak untuk mengenal karakter motor MotoGP, memahami ritme balap, dan membangun chemistry dengan tim barunya. Ia tak hanya bawa ambisi pribadi, tetapi juga harapan besar dari Turki, negara yang selama ini belum banyak memiliki wakil di panggung tertinggi balap motor dunia. MotoGP 2026 pun diprediksi akan menjadi musim yang penuh cerita. Kehadiran Toprak Razgatlioglu menambah warna baru di grid, sementara duel lintas generasi dengan Marc Marquez menjadi salah satu narasi paling dinantikan. Bagi Toprak, ini bukan soal hasil atau podium. Ini adalah soal membuktikan diri, menantang legenda, dan menuntaskan mimpi yang lama ia simpan. Ketika lampu start padam dan motor-motor melesat kencang, Toprak Razgatlioglu akhirnya akan berdiri sejajar dengan Marc Marquez, bukan lagi sebagai penonton atau pengagum, melainkan sebagai rival di MotoGP. Sebuah mimpi yang kini resmi menjadi kenyataan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Piro akui Marc Marquez bahagia saat kembali menyatu dengan motor Ducati. Senyum itu kembali terlihat. Bukan senyum basa-basi di depan kamera, melainkan senyum tulus seorang pembalap yang akhirnya bisa kembali melakukan hal yang paling ia cintai, mengendarai motor balap. Michele Pirro, pembalap uji coba sekaligus pengembang Ducati, menjadi saksi langsung kebahagiaan Marc Marquez saat kembali naik motor setelah melewati masa pemulihan cedera yang panjang dan penuh ketidakpastian. Untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera serius, Marc Marquez kembali mengaspal pada Kamis dan Jumat di sirkuit Aspar Guadassuar, Valencia. Meski hanya menggunakan Panigale V2, bukan Desmosedici MotoGP, momen tersebut punya makna yang sangat besar. Ini bukan sekedar sesi latihan biasa, melainkan langkah awal Marquez dalam mempersiapkan musim 2026. Musim di mana ia akan mempertahankan gelar juara dunia MotoGP yang diraihnya pada tahun debut bersama Ducati. Marquez sendiri memilih berbicara singkat. Lewat unggahan di media sosial, pembalap asal Spanyol itu menulis, "Kali pertama di 2026, kembali ke motor dan mengembalikan perasaan." Sebuah kalimat pendek namun syarat makna. Tak ada analisis teknis, tak ada komentar panjang. Cukup menegaskan bahwa ia akhirnya kembali ke habitat alaminya. Perjalanan menuju momen ini jelas tidak mudah. Sejak kecelakaan hebat pada 2020 yang memaksanya naik meja operasi berkali-kali, Marquez berkali-kali diuji secara fisik dan mental. Luka lama di bahu dan lengan kembali menjadi masalah ketika ia terlibat senggolan dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia. Cedera tersebut memaksanya absen di 4 seri terakhir musim lalu, sebuah pengorbanan besar di tengah ambisinya bersama Ducati. Karena itu, tes perdana ini menjadi sangat krusial. Bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut, mengendarai motor bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal memahami sejauh mana tubuhnya sudah pulih. Apakah ia bisa kembali ke performa 100%? Apakah rasa percaya diri itu benar-benar telah pulih? Semua pertanyaan itu mulai terjawab di lintasan Guadassuar. Jika Marquez memilih diam, maka Michele Pirro menjadi suara yang mewakili apa yang terjadi di balik layar. Pembalap Italia itu hadir langsung di sirkuit, berlatih bersama Marquez, dan melihat sendiri perubahan aura sang juara dunia 8 kali. "Sejujurnya saya melihat Marc sangat bahagia," ujar Pirro dalam perbincangan dengan GP1. Bukan hanya karena dia mulai pulih dari cederanya, tetapi juga karena dia kembali mengendarai motor yang bertenaga. "Saya melihatnya benar-benar bahagia. Dia tahu bahwa dia akan kembali." Pirro bahkan menyebut senyum Marquez sebagai tanda paling jelas. Senyum yang sempat jarang terlihat di masa-masa sulit, kini kembali menghiasi wajah pembalap bernomor 93 itu. "Marc baik-baik saja, dia terlihat sangat percaya diri dan tersenyum," lanjut Pirro. Lebih dari itu, Pirro juga dibuat kagum oleh kecepatan alami Marquez. Meski baru kembali dari cedera, insting balapnya sama sekali tak pudar. "Saya berputar bersamanya selama beberapa hari ini. Sejujurnya, dia begitu cepat sampai saya hanya bisa mengikutinya beberapa lap. Setelah itu, saya tidak mampu lagi mengikuti ritmenya," ungkap Pirro yang menjalani musim terakhirnya sebagai pembalap penguji aktif Ducati di usia 39 tahun.
Program persiapan Marquez memang dijaga ketat oleh Ducati, namun diketahui bahwa ia akan mengombinasikan latihan fisik intensif dengan balapan off-road untuk mengembalikan kekuatan dan refleksnya. Selain itu, Ducati juga membuka kemungkinan tes privat menggunakan Panigale V4S di Portimao pada 28 dan 29 Januari, memanfaatkan sirkuit Algarve yang telah disewa khusus agar para pembalap MotoGP dan Superbike bisa berlatih dengan leluasa. Sebelum benar-benar fokus ke lintasan, Marquez juga akan menghadiri sesi foto resmi Ducati untuk musim 2026. Bersama Francesco Bagnaia dan seluruh skuad Ducati, ia akan diperkenalkan secara resmi pada Senin 19 Januari di Madonna di Campiglio, resort ski yang telah menjadi tradisi ikonik pramusim Ducati. Di sanalah simbol era baru Ducati akan kembali diperlihatkan. Marc Marquez bukan lagi sekedar juara yang coba bangkit. Ia adalah pembalap yang kembali dengan senyum, keyakinan, dan satu tujuan jelas, membuktikan bahwa kebahagiaan di atas motor bisa kembali menjadi senjata paling mematikan di MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bukan mustahil Marc Marquez kian ambisius kejar gelar juara dunia ke-10. Bayang-bayang Valentino Rossi jadi pemicu. Marc Marquez belum selesai. Kalimat itu terasa semakin relevan setelah musim debutnya bersama Ducati Lenovo berakhir dengan cara yang nyaris sempurna. Banyak yang mengira kepindahan ke Borgo Panigale hanyalah upaya terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez seperti menemukan kembali jati dirinya sebagai predator lintasan. Sosok yang dulu membuat MotoGP berputar di sekeliling namanya. Musim perdananya bersama Ducati menjadi panggung pembuktian. Desmosedici GP25 bukan sekadar motor kompetitif, tetapi senjata mematikan di tangan pembalap yang tahu betul bagaimana memaksimalkan setiap detail teknis. Kemenangan demi kemenangan diraih, tekanan mental dilumat, hingga akhirnya gelar juara dunia ke-9 resmi menjadi milik Marc Marquez. Sebuah pencapaian yang terasa istimewa, mengingat jalan menuju titik itu dipenuhi luka, keraguan, dan ancaman pensiun dini. 4 musim kelam pada periode 2020-2023 sempat membuat karier Marquez seperti berada di tepi jurang. Cedera serius, operasi berulang, hingga krisis kepercayaan diri membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah The Baby Alien masih memiliki bahan bakar untuk kembali menjadi raja? Jawaban itu datang dengan lantang di Ducati. Marquez bukan hanya kembali, tetapi kembali dengan versi yang lebih matang, lebih sabar, lebih cerdas, dan tetap mematikan. Kini pertanyaan bergeser. Bukan lagi soal apakah Marquez bisa juara, melainkan seberapa jauh ambisinya akan membawanya. MotoGP 2026 sudah menanti, dan tanda-tanda menunjukkan bahwa keganasan Marquez belum mencapai puncaknya, bahkan bisa jadi justru akan meningkat. Mantan juara dunia MotoGP Casey Stoner memberikan pandangannya soal masa depan Marquez dalam sebuah siniar bersama jurnalis Manuel Pecino di kanal YouTube Pecino GP. Menurut Stoner, secara logika, gelar ke-9 seharusnya sudah menjadi kepuasan terbesar dalam karier Marquez, terutama jika melihat semua penderitaan yang telah ia lewati. Secara logis, gelar yang paling ia dambakan dalam kariernya adalah gelar ke-9, ujar Stoner. Itu adalah pembuktian atas semua yang terjadi, atas rasa sakit dan raguan yang ia hadapi. Tapi, bagi Marquez, seringkali tidak cukup. Tapi saya yakin Marc benar-benar menginginkan gelar ke-10, lanjut Stoner dengan nada yakin. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Gelar juara dunia ke-10 bukan sekadar angka. Jika Marquez mampu mencapainya, ia akan melampaui pencapaian Valentino Rossi, nama yang selama bertahun-tahun menjadi bayang-bayang sekaligus tolok ukur kejayaan di MotoGP. Dengan 10 gelar juara dunia, Marquez akan berdiri sendiri di peringkat ketiga pembalap tersukses sepanjang sejarah Grand Prix, di bawah Giacomo Agostini 15 gelar dan Angel Nieto 13 atau 12+1 versi Nieto.
Melebihi sekadar naik peringkat, gelar itu akan memutus status berbagi. Saat ini Marquez berada di angka 9, sejajar dengan nama-nama besar seperti Mike Hailwood, Carlo Ubbiali, dan tentu saja Valentino Rossi. Ke-10 akan membuatnya sendirian, tanpa perlu berbagi tempat di buku sejarah. Sekarang, dia punya 9 gelar dan berbagi posisi itu dengan beberapa legenda, termasuk Valentino. Kata Stoner, "Saya rasa dia sangat ingin memenangkan gelar ke-10, karena itu akan menempatkan dia di posisi ketiga sendirian, tidak ada yang menyamai." Menurut Stoner, dorongan terbesar Marquez bukanlah untuk mengejar Angel Nieto atau Giacomo Agostini. Dua nama itu sudah terlalu jauh dan berasal dari era yang berbeda. Ambisi Marquez lebih personal dan lebih emosional. Mark tidak terlalu peduli mengejar Angel Nieto atau Giacomo Agostini, ujar Stoner. Dia tidak masalah jika selamanya berada di posisi ketiga dalam sejarah. Tapi, berada di posisi ketiga sendirian itu berbeda, dan saya pikir itulah yang benar-benar ia inginkan. Tambahnya, dalam konteks ini, Valentino Rossi kembali muncul sebagai faktor penting. Rivalitas panjang yang pernah membelah pedok, memecah penggemar dan menciptakan drama besar, rupanya belum sepenuhnya padam. Meski Rossi telah lama pensiun, jejaknya masih menjadi referensi utama. Mengungguli Rossi dalam jumlah gelar juara dunia akan menjadi pernyataan final dari Marquez. Sebuah penegasan bahwa namanya layak disejajarkan, bahkan ditempatkan di atas ikon terbesar MotoGP era modern. Bagi Marquez, gelar ke-10 bukan sekadar target statistik. Ia adalah simbol penaklukan atas masa lalu, cedera, kritik, dan rivalitas yang tak pernah benar-benar usai. Ducati memberikan alat terbaik, tim pabrikan memberikan kepercayaan penuh, dan pengalaman pahit memberikan kedewasaan. Kombinasi itu membuat musim 2026 terasa lebih berbahaya bagi para rival. Jika Marquez mampu menjaga kebugaran dan motivasinya tetap menyala, bukan tak mungkin dunia MotoGP akan kembali menyaksikan satu bab besar ditulis ulang. Bab di mana Marc Marquez bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga menegaskan warisannya, dengan satu angka tambahan yang bisa mengubah peta sejarah selamanya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your